guys, welcome back to my YouTube channel. Sadar aja. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke belajar bareng Vira. Kali ini aku ingin mempresentasikan tentang tugas besar 2 aku. Nah, aku akan membahas tentang PT DCL. PT DCL itu Duta Sari Citra Laras. Nah, dia adalah perusahaan bergerak di bidang manufaktur dan di bawah naungan kerjasama PT Adi Karya Wijaya. Nah, dia itu melakukan modus operasi yaitu memanipulasi laporan keuangan serta pajak, di mana dia mendapatkan keuntungan sebesar 20 miliar, di mana itu juga kerjasama dengan salah satu auditor. Nah, di sini yang bisa aku lihat cost framework yang tidak berjalan itu dari kontrol aktivitiesnya dan monitoring aktivitiesnya. Kenapa? Karena kalau ada kontrol aktivities, namanya kecurangan itu bisa dicegah. Apalagi ternyata yang melakukan kecurangan itu direkturnya. Nah, terus itu monitoring itu adanya namanya saling berkomunikasi antara pengendalian internalnya, karyawan dan segala macam berdasarkan peraturan juga. Nah, setelah itu kita lihat di sini, jika saya sebagai auditor melakukan tahap penelitian resiko seperti apa. Nah, di sini itu aku menggunakan floating angel. Di situ dimana aku melihat dari tekanan, apakah ada tekanan dari si pelaku kecurangannya itu. Kedua adalah kesempatan, apakah seorang direkturnya itu mempunyai kesempatan di mana dia tidak ada yang memantau data keuangannya serta dia bebas untuk melakukan kecurangan. Setelah itu habis itu adalah rasionalisasi, bagaimana caranya kita itu mencari solusi atas kejadian tersebut ya. Nah, berapa material audit Anda? Di sini OMPMAM-nya itu berdasarkan laporan keuangannya dan beberapa keuntungannya dari keuangannya itu. Nah, terus di sini bagaimana melakukan prosedur analisis laporan keuangan entitas. Biasanya itu penelitian risiko, prosedur serta review analisis akhir. Ya, pertama prosedur perusahaannya seperti apa, penelitian seperti apa, dan juga kita harus mereview nih akhirnya bagaimana setelah kasus ini terjadi, apakah bisa ke hukum ataukah nanti selanjutnya perusahaan ini bisa dinyatakan korupsi dan bangkrut, bisa juga yang namanya tanggung jawab ya, pasti namanya tanggung jawab di akhir. Terus seandainya nih saya menjadi seorang auditor, apa sih yang saya tanyakan kepada seorang direktur? Sebenarnya di sini adalah saya harus bisa namanya memiliki laporan keuangan yang tepat, yang benar-benar bisa saya pertanyakan dan minta pertanggungjawaban seorang direktur, serta saya bedakan dengan tahun-tahun sebelumnya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi juga, serta laporan keuangan pajaknya apakah di situ ada kejanggalan juga, dan saya itu berhak menanyakan kepada direkturnya. Nah, setelah itu data informasi apa aja sih yang aku minta? Ya itu tadi, aku harus minta laporan keuangan sebelumnya, terus data-data pajak, PPh badan, terus itu juga aku dari PPh 23, 22 yang bekerja sama dengan kita, supplier, kayak gitu. Nah, setelah itu nih, jika misalnya saya sudah melakukan itu, bagaimana respon dan resikonya?
Ya, saya sendiri pun harus tahu namanya saya sudah melakukan sesuai dengan prosedur audit, saya sudah menjalankan sesuai cost of framework, saya juga sudah melaksanakan tentang manajemen resiko. Di situ saya bertanggung jawab atas apa yang menjadi profesi saya seorang auditor. Nah, di sini ada namanya pendekatan siklus ya. Nah, di sini dalam kasus aku ini ada yang namanya test of control atas siklus. Nah, di sini adalah suatu unsur kegiatan pemeriksaan yang bertujuan untuk menentukan dan mengawasi pelaksanaan aktivitas perusahaan sesuai dengan prosedur kebijaksanaan perusahaan. Yang kita tahu bahwa sebuah perusahaan itu pasti ada namanya prosedur, visi dan misinya. Nah, maka dari itu pasti kita lihat dulu dari prosedur-prosedur perusahaan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang bisa dilakukan, dan pencegahannya seperti apa. Itu kontrol yang pertama. Kalau misalnya dalam kasus DCL ini yang kita lihat adalah kita tahu bahwa laporan pajak itu ada pengawasnya, badan hukumnya, dan kita pun tahu bahwa bagaimana setiap tahun kita laporan pajaknya. Nah, dari sini karyawan finance accountingnya harus benar dulu ya, karena itu harus sesuai juga dengan prosedurnya. Nah, terus habis itu ada namanya test of detail balance. Test of detail balance ini adalah pengujian audit berfokus pada saldo akhir. Ditunggu sebentar. Nah, tadi kita lanjut tentang test of detail balance atau siklus laporan PTDCL. Di sini terlihat jelas bahwa mengenal resiko bisnis klien, bagaimana kita bekerja sama. Kita harus juga tahu bahwa banyak resiko yang bakal terjadi. Intinya kecurangan itu bisa juga terjadi dari faktor dari luar, eksternal ya. Terus risiko bawaan klien, risiko kontrol perusahaan juga yang megang, dan melakukan prosedur analisis serta pengujian atas pengendaliannya seperti apa. Transaksi jika hasilnya bagus bakal bisa mengurangi nilai tambahnya. Di sini aku melihat beberapa pertanyaannya aja ya. Nah, di situ juga ada yang namanya transaksi atas siklus yang sedang aku bicarakan di sini. Itu teks transaksi ini transaksi sesuai dengan tujuan audit. Apakah sesuai tujuan atau belum? Nah, tujuan audit itu adalah bagaimana kita meneliti laporan audit benar sesuai dengan SOP. Nah, terus juga waktunya, terus juga klasifikasinya juga sudah benar, dan penyajiannya seperti apa pun sudah benar. Nah, terus habis itu setelah kita melakukan tadi siklus 3, kita melakukan namanya analisis tes. Analisis tes itu kita melakukan wawancara terhadap si pelaku atau orang-orang di belakangnya yang bekerja sama dan menunjang atas kecurangan tersebut. Nah, terus habis itu di sini bagaimana menguji bahwa seluruh utang yang jumlahnya tertulis di dalam laporan keuangan tersebut adalah sudah lengkap atau komplit. Sebenarnya di sini dia itu dinyatakan sudah membayar hutangnya, tetapi menilainya itu perusahaannya bangkrut, jadi dianggap sudah melunaskan hutang, tetapi ternyata dia mengambil keuntungan atas hutang tersebut. Dikatakan dia sudah membayar hutangnya. Nah, bagaimana caranya menguji bahwa saldo piutang yang tertera pada laporan posisi keuangan memang benar-benar ada? Karena sudah lapor pajak itu berarti sudah dinyatakan utangnya itu sudah dibayarkan, sudah lunas, dan memang sudah dilaporkan oleh faktur pajak dan dinyatakan bangkrut. Itu berarti dinyatakan pilot, di mana beban lebih banyak daripada pendapatan. Oke, setelah itu kita melihat laba ruginya. Bagaimana cara menguji bahwa biaya depresi aset tetap pada entitas sudah benar perhitungannya. Kalau misalnya kita sudah sesuai dengan dokumen-dokumen yang keluar masuknya,
apalagi dia itu perusahaan manufaktur, di mana pasti ada yang namanya sales order, purchase order, terus juga surat jalan maupun invoice, itu seharusnya sudah terdata semua dan sudah terstruktur, jadi itu sudah benar adanya. Terus abis itu kita lihat lagi tentang bagaimana caranya bahwa perhitungan perpajakan itu sudah tepat. Nah, perhitungan perpajakan itu sebenarnya biasanya pada saat kita melakukan pelaporan, di mana biasanya pajak itu menilai kalau sebuah perusahaan antara pendapatan maupun pengeluarannya itu lebih banyak pendapatan, maka dinyatakan benar atas pelaporannya. Tapi setiap tahunnya itu kita dicek, apabila terlalu banyak beban atau pengeluaran dibanding pendapatannya, maka dinyatakan dia tidak benar dalam melakukan pelaporan pajakan. Maka dengan cara itu dia bisa menggunakan cara dengan menyatakan dia bangkrut, karena jika sudah bangkrut maka pajak itu tidak mengharuskan seseorang untuk melaporkan kinerja atau transaksi penjualan atas perusahaan tersebut. Nah, setelah itu bagaimana menguji bahwa investasi pada surat berharga sudah disajikan lengkap secara benar atau cukup. Nah, di sini perusahaannya tidak menggunakan perusahaan investasi, jadi kita tidak perlu untuk melihat apakah investasi atau surat berharga itu sudah benar disajikannya. Nah, setelah itu perbedaannya ketika Anda melakukan pengujian SRC Compliance dengan menguji extend. Nah, di sini bahan baku produksinya. Biasanya kalau misalnya kita membeli bahan baku atas produksi itu namanya udah ada pertimbangan, perjanjian juga antara direkturnya, terus juga antara karyawannya, terus harga sudah ditentukan sejak awal, kesepakatan penjualannya, satuannya biasa sudah ditentukan ya. Jadi tidak ada yang namanya masalah-masalah di balik itu, kecuali misalkan ada miskomunikasi, biasanya banyak terjadi kayak gitu. Terus habis itu apa yang dilakukan pada tahap pelaporan? Nah, tahap pelaporan itu kita harus tahu bahwa ada strukturnya dari kita dapat laporan keuangan, setelah itu kita mereview atau menghitung ulang, setelah itu kita melaporkan kepada atasan kita atas apa yang sudah kita kerjakan di dalam laporan keuangan tersebut. Terus bagaimana pengujian atas estimasi akuntansi? Pengujiannya itu adalah lihat dari dokumen-dokumen asli dengan apa yang sudah kita kerjain, yang terlampirnya, dan perjanjian-perjanjiannya, margin, biasanya kayak gitu ya kalau manufaktur. Terus abis itu pengujian atas transaksi pihak berelasi. Nah, biasanya kalau misalnya sebuah perusahaan itu menggunakan namanya aplikasi pendukung atau software dalam pengerjaannya. Nah, di situ ada yang namanya itu siapa nama-nama penggunanya, terus itu juga bertanggung jawabnya, terus siapa yang mengerjakan di bagian-bagian divisi apa, itu udah sangat jelas. Jadi nggak perlu khawatir. Di sini bagaimana pengujian atas peristiwa kemudian. Jika misalnya sudah terjadi seperti ini, maka kita harus yang namanya menanggulangi. Bagaimana cara kita menjelaskan kepada pihak-pihak terkait yang dirugikan, apalagi pihak-pihak yang merasa dia punya naungan atas kegagalan perusahaan ini dan pertanggungjawaban yang sudah pasti. Setelah itu melakukan pengujian atas kelangsungan usaha. Biasanya kelangsungan usaha pengujiannya itu setiap bulannya kita terlihat dari laporan keuangan kita sendiri, bagaimana kita memproses laporan data keuangan kita, juga bagaimana penjualannya bertambah atau enggak, penurunan atau enggak, itu sudah kelihatan atas kelangsungan usahanya. Terus abis itu kalau kita mau buat kertas kerja, kita perhatikan dulu beberapa akun-akun yang harus kita pakai. Biasanya itu laba rugi, neraca juga, terus jurnal. Nah, abis itu
kita jurnal penyesuaian, habis itu buku besar. Nah, karena kita sudah menggunakan software, biasanya kita tidak perlu membuat secara manual. Kita tinggal memasukkan data ke dalam software tersebut, dan dia sudah dengan sendirinya memproses yang namanya laporan keuangan. Nah, di sini menggunakan metode sampling. Nah, kita tahu sendiri bahwa metode sampling itu kita membandingkan juga antara beberapa kemungkinan risiko atas pengaruh terhadap apa independentnya. Kita lihat dulu di sini akun apa aja yang kita dapat menggunakan sampling. Biasanya kita pakai laba rugi ya, karena kita tahu sendiri bahwa laba rugi ini berefek banget pada faktor pajak. Dan kita juga lihat harus neraca, terus akun-akun hutang, akun beban itu juga kita pertimbangkan. Terus abis itu buatkan opini akuntan publik untuk entitas apa yang aku pilih dan memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas kecurangan yang terjadi. Kalau misalnya opini wajar itu biasanya dilihat dari bagaimana sudah benarkah atau perusahaan itu melakukan prosedur tetapi tetap melakukan kecurangan. Nah, kalau dari yang PT DCL ini, menurut pendapatku sendiri, yaitu sudah melakukan beberapa tahapan yang sudah benar, tetapi memang disalahartikan dengan cara yang tidak baik, yaitu dia membuat perusahaan itu dinyatakan bangkrut. Nah, dan karena ada kesempatan, pastinya dia itu mengambil kesempatan itu, maka disebutnya opini wajar tanpa pengecualian. Di sini menggunakan SAK etap. Seperti apa bentuk opininya? Buatkan opininya. Opininya SAK etap itu kita lihat sendiri bahwa opini publiknya seperti apa. Kalau menurut aku ini sebenarnya bukan opini wajar ya, karena namanya sebuah fraud itu dirugikan atas semua pihak dan juga perusahaannya terancam, dan dinyatakan juga ini sebuah audit yang tidak melaksanakan prosedur SAK etap tadi. Terus dalam akuntansi yang aku pilih ini, apakah melibatkan akuntan publik? Yap, benar sekali. Karena dia sampai si direkturnya itu menyewa seseorang untuk membantu bagaimana dia itu melakukan kecurangan. Nah, di situ juga dia menghimbau si seorang auditor itu untuk bekerja sama dengan beliau gitu. Nah, di sini akuntan publiknya berarti telah melanggar atau berapa unsur etika profesi akuntansi. Nah, dia itu melanggar apa? Pertama, kejujuran yang tidak dipegang. Kedua adalah tanggung jawab yang dilanggar. Ketiga adalah bagaimana dia tidak mematuhi opini, SOP, terus juga cost framework yang digunakan, terus juga manajemen risiko yang tidak diterapkan. Yang keempat adalah lebih ke arah etikanya, dia itu tidak dapat dipegang opininya. Dan 5 itu dia itu tidak sesuai dengan seorang auditor yang profesional. Itu lebih bagus ya. Terus abis itu yang kita tahu bahwa tahap penilaian resiko itu ada tahap respon atas resiko, atas tahap laporan. Nah, kita harus perhatikan sekali bahwa tahap respondennya seperti apa, terus juga tahap laporannya seperti apa. Tahap penilaian resiko itu sendiri ada namanya prosedur tanya jawab, terus melakukan pengamatan, membaca dokumen relevan, terus juga melakukan analisis data dan informasi yang diperoleh tentunya. Nah, ketiga itu harus mempunyai gambaran mengenai pengendalian internal atas entitas. Terus langkah selanjutnya seorang auditor itu harus menilai tahap penilaian atas resiko yang sudah dilakukan dengan cara mengeksekusi atau melakukan seluruh program audit dalam pengujian pengendalian internal. Jadi pengendalian internal itu harus diperhatikan sekali
supaya tidak terjadi kecurangan-kecurangan di kemudian hari. Jadi kita sebagai auditor kita perlu yang namanya pengendalian internal. Jangan lupa cost of handbook, manajemen risk, terus juga manajemen risiko, sama ya, manajemen risk, manajemen risiko, hanya beda namanya saja. Dan setelah itu fraud angel ini juga perlu, dan kejujuran etika profesi akuntansi juga perlu, dan semua bisa berjalan lancar sebagai seorang auditor yang berprofesional. Terima kasih atas masukan yang sudah aku berikan, dan juga pengalaman serta ilmu yang bermanfaat. Semoga kalian bisa menerimanya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.